Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang kami hormati Bapak Mudaim MPSI selaku dosen mata kuliah komunikasi antar pribadi, dan kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut andil dalam diskusi ini. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Rika Ridayanti NPM 2013-0047 selaku moderator jalannya diskusi ini, dan rekan-rekan saya yaitu Cindy Violasari NPM 2013-0020, Ketut Yogi 2013-0037, Lia Oktaviana 2013-0017, Vinda Widi Rahayu 2013-0031, Satria Eka Saputra 2013-0027. Kelompok kami akan membahas materi yang berjudul Sistem Komunikasi Interpersonal. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi berasal dari bahasa communication yang berarti pergaulan, persatuan, peran, maupun kerjasama. Jadi, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antar pengirim dengan penerima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi interpersonal sebagai sistem. Sistem adalah suatu agregasi atau kumpulan objek-objek yang terangkai dalam sebuah pola, interaksi dan saling ketergantungan yang teratur. Di dalam sistem terdapat komponen-komponen yang saling berpengaruh, yang sangat menentukan suatu efektivitas sebuah sistem. Ada 3 komponen sistem, yaitu input proses atau pengolahan dan output. Input merupakan komponen penggerak proses pengolahan, merupakan sistem operasi, dan output menggambarkan hasil-hasil kerja sistem. Komunikasi interpersonal sebagai suatu sistem berarti apabila dikaji secara seksama, dalam sebuah proses komunikasi juga terdapat komponen input, proses, dan outputnya. Aturan dan harapan. Setiap individu memiliki harapan dan aturan yang saling berbeda dengan yang lainnya. Maka situasi ini menghasilkan karakter cara berkomunikasi interpersonal. Setiap individu bersifat unik, khusus, dan berbeda dengan orang lain. Kitty O'Locker melalui Suranto AW 2011 nomor 58 mengatakan bahwa cara berkomunikasi seseorang dipengaruhi oleh norma sosial budaya yang bersumber dari national culture, organizational culture, dan personal culture. Aturan yang ada di dalam masyarakat beraneka ragam, sehingga beraneka ragam pula praktik-praktik berkomunikasi. Resikonya adalah terjadi perbedaan parameter benar salah dan baik buruk dalam diri satu orang dengan orang yang lainnya. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi adalah memberikan makna pada stimuli indrawi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensa menjadi informasi. Persepsi interpersonal adalah memberikan makna terhadap stimuli indrawi yang berasal dari seseorang atau partner komunikasi, yang berupa pesan, nonverbal maupun verbal. Persepsi memiliki peran yang sangat penting karena keberhasilan komunikasi tergantung kecermatan dalam persepsi stimuli indrawi, sehingga bisa dikatakan bahwa persepsi adalah inti komunikasi. Proses persepsi. 3 tahap yang terlibat dalam proses persepsi diantaranya adalah terjadinya stimulus alat indera, yang kedua stimulus terhadap alat indera dianut atau disebut saja dengan tahap penyusunan, dan yang ketiga ada stimulus alat indera penafsiran. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Perhatian yaitu proses mental ketika stimulus menjadi menonjol. Yang kedua, faktor fungsional. Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal-hal lain yang semuanya merupakan faktor personal. Dan yang ketiga, faktor struktural. Dari faktor struktural sendiri,
berasal dari semata-mata dari sifat stimulus fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu. Konsep diri. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam komunikasi interpersonal, karena setiap orang bertingkah laku sedapat mungkin sesuai dengan konsep dirinya. Faktor ini merupakan yang amat penting dalam terwujudnya kemampuan komunikasi interpersonal, karena jika seseorang mempunyai konsep diri positif, maka akan mampu mengeluarkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, terutama dalam mengeluarkan pendapat, ide, ataupun gagasan pada orang lain. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita.